Perkenalkan, kami mahasiswa profesi nurse dari Stikes Belerang. Jadi hari ini kami akan memberikan edukasi terkait tentang pencegahan HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang nantinya menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala yang timbul akibat tubuh terpapar atau terinfeksi virus HIV. Nah, pada penderita HIV memerlukan pengobatan ARV (antiretroviral) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh sehingga tidak masuk ke stadium AIDS. Sedangkan pada penderita AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah timbulnya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasi. Bagaimana tahapan HIV menuju AIDS? Dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama atau periode jendela di mana virus belum dapat terdeteksi dengan tes darah apapun dan belum muncul gejala apapun. Kemudian tahap kedua tanpa gejala di mana virus sudah terdeteksi dengan tes darah namun belum muncul gejala apapun. Kemudian tahap ketiga sudah muncul gejalanya yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan, batuk, sesak, dan kulit gatal-gatal. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap keempat, di mana sistem kekebalan tubuh manusia sudah semakin menurun sehingga terserang berbagai penyakit. Kemudian bagaimana sih cara penularan HIV dari orang yang satu ke orang yang lainnya? Yang pertama yaitu melakukan hubungan seks beresiko tanpa menggunakan kondom. Kemudian yang kedua, penggunaan jarum suntik yang sudah tercemar HIV secara bergiliran tanpa disterilkan. Kemudian yang ketiga, melalui transfusi darah tanpa melewati uji saring atau produk darah yang sudah tercemar HIV. Kemudian yang keempat, terakhir, melalui ibu yang sudah tercemar HIV kepada janinnya tanpa melakukan pencegahan penularan dan melalui ASI. HIV tidak akan menular melalui beberapa hal, yaitu antara lain: pertama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, menggunakan alat makan dan minum bersama, menggunakan toilet bersama, dan berkomunikasi langsung dengan orang yang menderita HIV/AIDS. Perlu kalian tahu, tidak ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penularan virus HIV atau obat yang bisa digunakan untuk mengobati orang yang sudah terkena HIV yang disebut dengan AIDS. Namun ada beberapa pencegahan yang bisa kita terapkan menggunakan prinsip ABCDE. Yang pertama itu abstinence from casual sex. Virus HIV dapat menular melalui satu orang ke orang yang lain melalui cairan darah, cairan sperma, cairan ejakulasi, cairan vagina, cairan rektal, dan ASI. Casual sex merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki hubungan resmi. Selanjutnya be faithful, yaitu setia kepada satu pasangan dan tidak bergonta-ganti pasangan. Setia kepada satu pasangan tidak hanya membawa dampak psikologi berupa rasa bahagia, namun bisa juga untuk memutus rantai penularan virus HIV/AIDS. Selanjutnya C, kondom. Selama ini kondom digunakan sebagai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan. Akan tetapi kondom bisa digunakan untuk mencegah penularan virus HIV. Bagi mereka yang tetap ingin melakukan hubungan seksual yang beresiko, kondom bisa digunakan untuk pencegahan penularan virus HIV yang cukup efektif. Baik, selanjutnya D, do not use drug. Center of Disease Prevention and Control merekomendasikan setiap orang yang berusia 13-64 tahun wajib melakukan pemeriksaan status HIV selama 1 kali sepanjang hidup mereka. Pada mereka yang memiliki perilaku seks berisiko, wajib melakukan pemeriksaan status HIV di setiap tahunnya dan segera melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala flu-like illness. Khusus untuk ibu hamil, meskipun memiliki resiko terpapar virus HIV rendah, tetap perlu direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan status HIV selama kehamilan.
dan biasanya dilakukan di awal kehamilan. Peningkatan status HIV tertinggi terjadi pada penggunaan obat-obatan terlarang terkait dengan aktivitas penggunaan jarum non-steril yang digunakan secara bergilir. Baik, yang selanjutnya education. Banyak orang yang tidak memiliki akses pengetahuan terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Masih banyak mitos-mitos yang beredar terkait dengan penyakit HIV/AIDS, dan tidak sedikitnya salah apa yang mereka ketahui tentang penyakit HIV/AIDS, baik itu dari segi penderitanya ataupun dari segi penyakitnya. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mencari akses pengetahuan terkait dengan kesehatan seksual ataupun penyakit HIV/AIDS. Baik, selanjutnya, bagaimana penularan HIV dari ibu ke anak? Nah, penularan HIV dari ibu ke anak melalui tahapan intrauterin, intrapartum, dan juga pasca natal. Pada tahapan transmisi intrauterin, penyebaran melalui hematogen melewati plasenta ke cairan dan juga membran amnion. Baik, selanjutnya, apabila ibu dan bayi terinfeksi virus HIV, upaya penanggulangan dilakukan untuk membebaskan bayi dari virus HIV sehingga ibu dan bayi dapat hidup sehat. Lalu, bagaimana cara pencegahan penyebaran virus HIV dari ibu hamil kepada anaknya? Ada 4 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pemberian terapi ARV kepada ibu hamil ODA. Metode yang paling efektif dapat dilakukan untuk mencegah transmisi vertikal infeksi HIV dari ibu hamil kepada anaknya dengan cara menekan jumlah virus HIV pada darah ibu. Pemberian terapi ARV kombinasi dapat diberikan kepada ibu dengan efektivitas pada usia kehamilan 12 bulan sebesar 42,1%. Semua ibu hamil dengan infeksi HIV positif harus diberikan terapi ARV kombinasi tanpa melihat jumlah CD4-nya, karena kehamilan tersebutlah yang menandakan bahwa ibu hamil harus diberikan terapi ARV kombinasi seumur hidup. Kemudian yang kedua yaitu persalinan yang aman bagi ibu hamil ODA. 2/3 transmisi vertikal infeksi HIV pada ibu hamil kepada anaknya yang tidak menyusui umumnya terjadi pada masa akhir kehamilan atau pada masa persalinan. Persalinan bedah sesar sangat dianjurkan bagi ibu hamil dengan infeksi HIV positif yang akan nantinya mencegah jenis transmisi vertikal sebesar 50%. Persalinan bedah sesar dilakukan pada usia kehamilan 38 minggu dengan jumlah viral load lebih dari 1000 kopi per mililiter. Selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan nutrisi kepada bayi yang baru lahir dari ibu dengan HIV positif. Pemberian nutrisi pada bayi yang baru lahir dari ibu dengan HIV positif memerlukan diskusi dengan ibu terkait dengan pemilihannya. Pemberian ASI dapat dilakukan jika ibu atau makanan pengganti ASI tidak memenuhi syarat AFAS. Namun jika ibu tetap memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan, maka bayi dan ibu harus didampingi dengan terapi profilaksi dan terapi ARV kombinasi. Pemberian makanan pendamping ASI dan juga ASI tidak dapat diberikan secara bersamaan karena akan meningkatkan terjadinya transmisi vertikal penyebaran virus HIV dari ibu ke anak. Itulah tadi video terkait tentang edukasi pencegahan HIV/AIDS. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Om Santi Santi Santi.